teman-teman semua, ini adalah episode terakhir dari drama Now We Are Breaking Up. Keputusan Yanguna benar-benar mengejutkan semua orang. Dia ingin menantang dirinya dan membiarkan dirinya gagal. Dia lebih seperti move on dari situasi sebelumnya, guys. Mau healing gitu tapi dengan cara sendiri. Dia melepaskan Jaeguk dengan ikhlas dan melepaskan karirnya yang sedang naik daun. Pemikiran Yanguna di drama ini mengajarkan kita cara dewasa dan mengambil keputusan setiap orang itu memang berbeda. Walaupun semua orang awalnya tidak mendukung keputusannya, tapi dia meyakini dirinya ini adalah keputusan yang tidak akan membuatnya menyesal. Yanguna percaya timnya ini bisa meneruskan Sono tanpa dirinya. Jisuk mengkhawatirkan gimana dia hidup nanti, apalagi sekarang umur mereka sudah tidak muda lagi. Pasti sangat sulit memulai dari nol. Yanguna meyakinkan Jisuk dia akan berjuang untuk hidup barunya. Dan Jisuk akan tetap jadi sahabatnya walaupun tidak bekerja di Diwan. Yanguna juga menyemangati tim Sono dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Sedih liatnya. Oh In-ha memang selalu cemburu sama Yanguna, tapi kali ini Oh In-ha mendukung keputusan Yanguna, karena dia tahu Yanguna orangnya hebat. Yanguna melihat ruang kerjanya sebelum benar-benar pergi meninggalkan Diwan. Jisuk cerita ke Dohun. Dohun sangat menghargai keputusan sulit yang dibuat Yanguna. Di samping itu, dia juga menyemangati pacarnya ini untuk mengurus Sono lebih baik lagi. Ngomong-ngomong tentang Suho, rupanya setelah Misuk meninggal, dia sama sekali belum membuka hatinya untuk wanita lain. Min Kyung yang masih merasa bersalah ingin membantu Suho merawat Jimin untuk menebus rasa bersalahnya ke Misuk. Salut sama Suho. Ternyata setelah Misuk pergi, dia hanya fokus ingin merawat putrinya. Suho juga selalu ingat pesan Misuk setiap ingin melakukan sesuatu. Dan sebelum Misuk pergi, rupanya Misuk menyiapkan pakaian yang akan dipakai putrinya setelah remaja nanti. Ya ampun, ini benar-benar buat terharu. Suho juga terlihat nangis membaca surat dari Misuk. Ibu Yanguna memang kaget putrinya resign. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Yanguna, dia percaya bahwa ini keputusan terbaik yang diambil putrinya. Dia mendukung Yanguna sepenuhnya. So sweet banget ibu dan anak ini. Yanguna mulai menata barang-barangnya. Terus Yanguna selalu merasakan kehadiran Jaeguk di sampingnya. Kuat sekali ya cinta mereka. Esoknya Direktur Ko masih belum percaya Yanguna resign. Dia terlihat sedih banget karena gak ada Yanguna. Di balik cerewetnya Direktur Ko ternyata sangat peduli sama Yanguna. Jisuk juga mulai kerja keras untuk Sono. Sementara itu, Yanguna sibuk menghubungi pabrik karena dia ingin membuat merek sendiri. Para pabrik ini langsung mengabarkan ke Direktur Ko dan tim Sono. Mereka semua jadi khawatir karena sangat sulit mendapatkan bahan dalam jumlah kecil di pabrik. Jika ada pun yang menjual itu pasti harganya sangat mahal. Tampaknya usaha awal Yanguna ini tidak membawa hasil. Tapi dia ingat saat Jaeguk pertama kali membuka studio. Jaeguk juga memulai dari nol saat itu. Ini membuatnya menjadi semangat lagi. Tim Sono masih sibuk memikirkan Yanguna. Direktur Ko yang kepo ini diam-diam menguping pembicaraan mereka. Lucu juga nih Direktur Ko. Tak hanya tim Sono, Jisuk juga bingung bagaimana sahabatnya ini akan memulai dari nol. Terus Dohun bilang kalau yang dibutuhkan Yanguna saat ini adalah dukungan dari teman-temannya. Jisuk pun pergi menemui Yanguna. Dia ingin memberi dukungan penuh untuk Yanguna. Dan sekarang hanya Yanguna lah sahabat yang dia miliki. Mereka tetap sweet dan saling support, guys. Ibu Jaeguk benar-benar sudah mengakui Jaeguk sebagai anaknya. Dan foto Jaeguk sudah dipajang tepat di samping foto Suan. Dan Yujung sampai saat ini masih merindukan Suan. Wah, kuat juga cintanya Yujung. Jisuk heran karena Jaeguk tidak ada kabar setelah di Paris. Dan dia kagum dengan kekuatan cinta Yanguna dan Jaeguk. Lalu dia mengatakan kata-kata yang membuat Dohun jadi kelepek-kelepek. Dan makan malam mereka ini berakhir dengan ciuman dan tidur bersama. Iman Dohun sudah tidak kuat lagi.
Ini cuman pertama mereka setelah pacaran, guys. Sementara itu, Younguna masih terus mendesain baju-baju sesuai apa yang dia pikirkan. Kerja kerasnya ini dipuji sama Jae-guk, seakan-akan Jae-guk ada di sampingnya. Tapi dia sadar yang barusan itu hanya halusinasinya. Bisa gitu ya, saking kuatnya cinta. Kemudian Ji-hyung dan So-young mengagetkan Younguna. Mereka berdua resign dari D1 dan ingin melamar sebagai karyawan Younguna. Ji-hyung masih sempat-sempatnya ngelawak. Katanya dia akan jadi kepala manajernya. Aduh, Ji-hyung. Sepertinya dia meninggalkan D1 demi terus bersama So-young. Terus Younguna dikerjai Jisuk untuk datang ke kafe. Rupanya di kafe ini udah rame teman-temannya mereka. Mereka semua memberi dukungan untuk Younguna. Bahkan pihak pabrik dan penjahit menawarkan jumlah kecil hanya untuk Younguna. Dan yang mengumpulkan mereka ini adalah Direktur Ko. Direktur Ko memang terbaik. Rasa pedulinya besar ke Younguna. So sweet. Tak hanya itu, Jisuk memberikan jam keluaran terbaru untuk Younguna. Misuk juga terlihat hadir di antara mereka. Sedih-sedih bahagia liatnya. Ada salju lagi. Younguna terlihat semakin kuat dengan semua dukungan itu. Sementara itu, Jae-guk yang di Paris kembali menempati tempat tinggalnya waktu bersama Suan. Dia juga tidak lupa membuat foto Younguna di kamarnya. Sama halnya dengan Younguna, Jae-guk terus merasakan Younguna hadir di sampingnya dan menjadikan semua itu semangat untuk menjalani kehidupan barunya. Kisah cinta mereka ini memang tidak mudah. Drama ini menampilkan bagaimana kehidupan kita seharusnya setelah putus. Jarak dan keadaan memang memutuskan mereka, tapi cinta mereka tidak pernah terputus. Mereka tidak selalu meratapi cinta mereka yang dipisahkan restu dan keadaan, tapi menjadikan kekuatan cinta ini semangat untuk kehidupan selanjutnya. Keren juga ya guys. Terus Jae-guk mendapatkan banyak tawaran dari para desainer besar. Tapi yang menarik perhatiannya adalah tawaran kerja dari Busan. Dia langsung menerimanya. Busan adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Dia menerimanya dengan harapan akan bertemu lagi dengan Younguna. Ini ceritanya setelah beberapa tahun kemudian guys. Do-hun sekarang udah hidup serumah sama Jisuk, walaupun belum nikah. Tapi yang lucunya, ayah Jisuk tiba-tiba video call. Ketahuan deh mereka serumah. Sebenarnya mereka sama-sama takut, tapi mereka meyakinkan ayah Jisuk dengan pilihan serumah dulu baru nikah. Udahlah, ayah Jisuk nggak bisa bilang apa-apa lagi. Orang tua Younguna akhirnya menjalani proses cerai. Ayah Younguna nggak berhasil meluluhkan hati istrinya. Dia mencoba mengikuti keinginan istrinya ini. Namun saat mereka sudah tidak serumah, istrinya masih sering meminta bantuannya. Dan ada adegan yang membuat mereka sadar kalau di antara mereka itu masih ada cinta. Namun keputusan berpisah ini untuk saling tidak menyakiti lagi. Banyak pelajaran memang dari drama ini. So-young diundang sebagai desainer di acara Busan, ditemanin sama Ji-hyung. Akhirnya mereka berdua berlayar guys. Gak sia-sia perjuangan Ji-hyung keluar dari D1. Bukan hanya mereka yang bahagia, Suho dan putrinya juga terlihat bahagia saat ziarah di makam Misuk. Suho jadi best father untuk Jimin. Jadi terharu lihat kebahagiaan mereka. Jae-guk melewati jalan yang pernah dia lalui bersama Younguna. Saat dia jalan-jalan di Busan, dia seperti melihat sosok Younguna. Jae-guk makin berharap bertemu kembali dengan Younguna. Seperti janji mereka sebelumnya, jika mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali, mereka tidak akan saling melepaskan lagi. Dan endingnya mereka bertemu guys. Saling bertanya kabar dan memuji kehebatan masing-masing. Kekuatan cinta mereka lah yang mempertemukan mereka kembali. Dan sekarang mereka masih proses putus seperti judulnya Now We Are Breaking Up. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari drama ini guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.